Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyana Naswa Widyasya Putri dengan NPM 23033010099. Saya berasal dari program studi Teknologi Pangan. Saya dari MKU Agama Islam 738 yang diampu oleh Bapak Fazlul. Jadi setelah saya melihat podcast atau video tentang Coki yang menceritakan tentang kepercayaannya sebagai penganut ateisme, yang di sini ateisme merupakan pandangan menolak keberadaan Tuhan atau entitas ilahi dalam kehidupan manusia. Namun, alasan seseorang menjadi ateis dapat bervariasi seperti pengalaman hidup, pengetahuan yang diperoleh, seperti dia percaya dengan supernaturalnya, atau bahkan kesimpulan logis yang dapat ditarik. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada niat orang lain untuk menjadi ateisme di dalam konten ini. Konten ini tidak bermaksud untuk mempromosikan ateisme sebagai suatu gerakan yang eksklusif dan semakin sedikit anggotanya menjadi semakin baik. Jadi di dalam video ini saya bisa memberikan beberapa statement. Kayaknya ini yang orang tidak banyak paham, Kak. Menjadi ateis tidak secara otomatis alergi dengan orang beragama loh. Kenapa ini seolah-olah itu jadi satu hal yang menyatu gitu? Iya. Yang pertama, tidak semua orang ateisme beralergi kepada orang yang memiliki agama. Jadi sebenarnya orang ateisme itu masih memiliki rasa toleransi seperti kalanya orang yang saling toleransi pada agama apapun, seperti Kristen kepada Islam, Islam kepada Konghucu, Konghucu pada Buddha. Jadi sebenarnya ateisme itu juga masih memiliki rasa sosial dan toleransi pada lingkungan sekitarnya. Iya. Sebagai orang ateis, gue diajar untuk terbuka pikirannya dengan berbagai macam kemungkinan gitu. Tapi di saat yang bersamaan, gue juga tidak mau terjebak di perdebatan seperti itu, sehingga gue menyia-nyiakan hidup gue saat ini. Oke. Makanya istilah gue tuh. Jadi statement yang kedua yang bisa saya berikan adalah Coki ini memiliki pemikiran yang terbuka dan dia juga menerima kemungkinan-kemungkinan yang ada, tapi dia kurang bisa menerima perdebatan yang membuat dirinya akan ragu dalam pilihannya atau dalam kehidupannya atau gambaran-gambaran hidup yang sudah dia buat sebelumnya. Maka dia lebih memilih untuk menyia-nyiakan hidupnya supaya dia tetap percaya akan keteguhan pada dirinya. Makanya istilah gue tuh buat orang-orang, ini bercandaan gue buat orang-orang yang terlalu fokus ke tanda kutip akhirat. Mereka tuh hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup gitu. Menurut gue keindahan dari terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari kehidupan yang terbatas adalah kita jadi menghargai bahwa hidup kita nih ada selesainya, dan semasa inilah let's make the most of it gitu. Mari kita buat yang terbaik dari masa yang terbatas ini, sehingga buat gue surganya adalah pada akhir hayat gue saat gue udah tua dan gue sekarat, gue bisa dengan tenang mengatakan bahwa saya puas. Oke. Itu surga buat gue. Yang Coki bilang bahwa orang yang fokus terhadap akhirat, dia akan memiliki kefokusan terhadap
kalimat hidup untuk mati, padahal menurut dia itu hidup untuk hidup. Terlepas percayanya atau tidak dia terhadap akhirat, dia menikmati keindahan dalam hidupnya, dan menurut dia akhiratnya dia itu adalah dalam akhir hayatnya dia merasa puas dengan hidupnya selama dia ada di dunia ini. Sekian pernyataan atau statement dari saya. Semoga dengan adanya pernyataan dari Coki tentang ateisme bisa menambah wawasan pengetahuan tentang apa sih ateisme itu, apa sih akhiratnya seorang ateisme itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.